Kilas berita hari ini. Fokus Waterway DKI akan nambah 2 kapal lagi. Jika punya kereta cepat, Jakarta-Surabaya hanya 3 jam. KRL berasap di stasiun Cawang, penumpang panik. Sepi peminat, kapal cepat Merak Bakahuni stop beroperasi. 5 daerah di luar Jakarta ini siap dibangun monorail. Berikut berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan menambah 2 kapal lagi untuk transportasi laut atau waterway jurusan Muara Baru menuju Rusun Marunda. Untuk tahap awal, DKI baru menyiapkan 2 kapal. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, tahun ini kapalnya akan ditambah 2 lagi, menjadi 4. Dengan menggunakan transportasi laut ini akan mempercepat bagi para pekerja yang ingin menuju Marunda atau sebaliknya. Menurutnya, kalau dengan bus, jaraknya bisa mencapai setengah jam. Pada tahap awal ini, Dinas Perhubungan akan menggratiskan biayanya. Kapal tersebut berkapasitas 25-30 orang per kapal, yang akan berjalan dari Marunda ke Muara Baru sejauh 17 km dengan hanya 30 menit. Berikut berita kedua. Pemerintah semakin ambisius bisa memiliki kereta dengan kecepatan super. Dengan mengandalkan kecepatan tinggi, jalur Jakarta-Surabaya sepanjang 750 km bisa ditempuh dalam waktu singkat. Butuh 16 jam untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Menurut Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership, Kementerian PPM Bappenas, Bastari Panji Indra, dengan kereta super yang berkecepatan 300 km per jam dapat memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya. Proyek ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, jalur Jakarta-Bandung. Kedua, jalur Bandung-Cirebon. Ketiga, Cirebon-Surabaya. Untuk tahap awal yakni jalur Jakarta-Bandung, diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 57 triliun. Menurutnya, pemerintah memilih dibantu Jepang dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, lantaran Jepang sangat unggul dalam hal teknologi. Berikut berita ketiga. Kepanikan penumpang terjadi di stasiun Cawang ketika kereta api Bogor Jatinegara tiba-tiba saja berasap karena mengalami kerusakan mesin. Petugas pun sigap melakukan evakuasi. Menurut operator kereta, Bima, kereta tersebut mengalami kerusakan mesin, namun kerusakan yang dialami tidak terlalu parah. Saat ini, kereta api yang bermasalah tersebut sudah dievakuasi. Katanya, perjalanan kereta yang sempat terganggu kini berangsur-angsur kembali normal. Tadi sempat ada penumpukan, sekarang sudah normal. Berita selanjutnya. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry Cabang Merak tidak mengoperasikan kapal cepat karena berkurangnya penumpang dan pengusaha kapal merugi. Menurut Kepala Bagian Humas PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Pelabuhan Merak, Mario Sardadi Utomo, diperkirakan sekitar 1,5 tahun kapal cepat yang melayani lintasan Merak Bakahuni tidak beroperasi. Dia mengatakan, saat ini masyarakat lebih baik menumpang kapal roll-on, roll-off atau RoRo dibandingkan menggunakan kapal cepat. Sebab, kapal RoRo lebih aman dan nyaman, juga tarif per tiket hanya 10.000 per penumpang. Sedangkan kapal cepat tiket mencapai 80.000 per orang. Selama ini, perairan Selat Sunda kerap kali dilanda cuaca buruk, sehingga berbahaya jika kapal cepat dioperasikan. Berita terakhir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi terus mencari jurus jitu menanggulangi kemacetan Jakarta. Salah satu solusi yang dilakukan Jokowi adalah membangun monorail. Monorail bisa menjadi pilihan transportasi perkotaan karena memiliki kelebihan. Misalnya, berjalan di jalur khusus, waktu keberangkatan dan kedatangan bisa tepat waktu. Sedangkan dari segi suara tidak bising karena roda bergerak di atas jalur beton atau baja. Hal itu juga memungkinkan lintasan melalui kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan. Proyek monorail yang akan dibuat di Jakarta rencananya akan dibangun dengan 3 tahap. Tahap pertama, Bekasi Timur Cawang sepanjang 18,14 km. Cibubur Cawang dengan panjang 13,73 km. Serta Cawang Kuningan sepanjang 11,69 km. Total investasi tahap pertama dikirakan mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Sumber berita tadi dari Merdeka.